Perjuangan itu diciptakan oleh orang pandai, dimenangkan oleh orang berani, dan dinikmati oleh pengecut. Itulah salah satu peribahasa yang pernah diucapkan oleh Tunku Hasan Muhammad di Tiro, salah satu tokoh kunci pelopor Gerakan Aceh Merdeka. Profesor Dr. Tunku Hasan Tiro sangat berjasa besar bagi rakyat Aceh yang telah membuka mata kembali untuk mengenal hak-haknya yang telah dirampas oleh kekuasaan yang tidak adil. Perjuangan kemerdekaan Aceh diproklamirkan tahun 1976 di Rimba Aceh Gunung Halimon. Gerakan Hasan Tiro sempat membuat Jakarta kewalahan. Hasan Tiro tidak hanya mampu meyakinkan negara luar untuk memberikan dukungan kepada Aceh, tapi rakyat Aceh sendiri sangat antusias menyambut gelora perjuangan Hasan Tiro. Di kampung-kampung pada waktu itu menjadi topik penting ketika berbicara tentang Wali Nanggro, perjuangan Aceh Merdeka, dan tentang Perang Aceh. Bahkan rakyat Aceh menaruh harapan besar pada Hasan Tiro untuk mewujudkan Aceh menjadi sebuah negara. Dengan sukarela rakyat Aceh memberikan makanan kepada pejuang GAM di lapangan, memfasilitasi mereka tinggal di rumah tanpa takut pada aparat TNI jika sewaktu-waktu terjadi operasi. Saban hari bendera bulan bintang tertancap di depan rumah warga, bahkan sepanjang jalan. Masjid dan menasah dipenuhi jamaah walaupun hanya maghrib dan isya. Pengajian digelar hampir setiap malam, balai pengajian di kampung-kampung selalu dipenuhi santri, tidak ada anak yang berkeliaran di malam hari, kecuali mereka pulang dari tempat belajar agama. Wanita-wanita Aceh tidak ada yang membuka aurat, tidak ada yang memakai pakaian ketat. Tempat-tempat wisata yang dianggap menimbulkan maksiat tidak diizinkan oleh GAM. Karena misi dari perjuangan Hasan Tiro ingin menjadikan Aceh sebagai sebuah negara Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Dan semua itu diterapkan oleh GAM sesuai dengan perintah Tunku Hasan Tiro. Untuk menjadi tentara GAM harus ikut aturan Islam, sehingga diwajibkan untuk mengikuti pengajian bagi setiap yang bergabung dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Slogan Hasan Tiro tentang kemerdekaan Aceh dengan syariat Islam kafah mampu membuat rakyat Aceh jatuh cinta kepada perjuangan Aceh Merdeka karena membantu pejuang GAM sama arti dengan membantu mendirikan ajaran Islam secara kafah. Konon lagi statement yang menganggap sistem pemerintahan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, dalim tidak boleh diikuti, bila ada yang melanggar akan ada konsekuensi yang harus diterima. Keberhasilan Hasan Tiro membentuk struktur pemerintahan Gerakan Aceh Merdeka menjadikan misi beliau berhasil dijalankan oleh bawahan beliau di lapangan. Pernikahan tidak diizinkan di kantor pemerintah Indonesia. Penyelesaian setiap masalah dilakukan oleh lembaga yang telah dibentuk oleh GAM. Bahkan jika ada kasus itu besar, maka akan ada tentara GAM yang akan mengawasi jalannya persidangan. Tidak ada celah bagi yang punya masalah untuk dibawa ke kantor polisi. Tidak berlaku sogok-menyogok. Dari strategi yang dibangun oleh Hasan Tiro, dapat dipastikan bahwa beliau seorang intelektual yang punya pemikiran brilian untuk menata Aceh jika misinya berhasil. Hegemoni Hasan Tiro tidak mampu ditandingi oleh siapapun yang ada di tubuh GAM saat itu. Semua perintah Wali Nanggro Tunku Hasan Tiro selalu konkret dan konsisten. Beliau tak pernah memberikan perintah yang bersifat untuk kepentingan pribadi, semua demi Aceh dan masa depannya. Dari sinilah masyarakat Aceh sangat tertarik dengan kepemimpinan Tunku Hasan Tiro. Bahkan ada yang menganggap Wali Nanggro sebagai orang yang keramat. Karena beliau tidak gila harta, gila wanita, dan tidak ditemukan dalam setiap perkataannya untuk mengumpulkan kekayaan buat pribadi dan keluarganya. Kecintaan rakyat Aceh kepada Hasan Tiro tak pernah pudar hingga saat ini. Kita Mbak kekuasaan yang di Tiro, Presiden Mbak negara Aceh. In a historical perspective, the Dutch and the world will about going to know the big difference between Java and Aceh. Dalam pandangan sejarah, Belanda dan dunia akan ditepu fitnah bida antara Jawa dan Aceh. In the debates on Aceh,
in the Gulf Parliament on November 5 and 6, 1967. A member Eisenberg MP pointed out dalam debat perkara Aceh di Parlimen Belanda pada urang 5 6 November 1907, Sidro anggota parlimennya Eisenman kagu buka lagi Aceh could not be compared with Java. Aceh hanya tak banding dengan Jawa. In Java and in any other island, if you had killed the Sultan or the king, then everyone would surrender and the war would be over. Di Jawa dan di pulau-pulau lain, beliau bertanya kalau tapo Sultan atau Raja di bagian pulaunya, maka Bandung mula akan menyerah dan perangnya akan tamat. But it was not so in Aceh. Tapi hanya kehendakingan di Aceh. Because the Acehnese had got a history and tradition as an independent nation. Karena bangsa Aceh dengan sebuah sejarah dan tradisi sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Even if the Sultan or the king of the day was killed, the Acehnese state could still survive.